Halo teman-teman dimanapun berada, ketemu lagi di channel Kata Mereka. Pada sesi kali ini agak sedikit berbeda ya jika dibanding dengan sesi-sesi yang lain atau sesi-sesi sebelumnya. Di sini aku akan membacakan langsung kisah nyata yang sudah dikirim oleh teman kita, rekan kita ya. Ada yang via DM, ada yang via email, dan juga ada yang klien konseling langsung ke aku. Nah, untuk klien yang langsung konseling ke aku, itu tenang aja, semua sudah minta persetujuan dan sudah di ACC untuk di-up. Gitu. Semoga nanti ada yang bisa menginspirasi, dan jika teman-teman mungkin ada yang ngerasa ada kemiripan kasus, nggak ada salahnya kita saling support, kita saling sharing aja, supaya nanti teman-teman kita yang dibacakan kasusnya, dibacakan masalahnya juga bisa dapat inspirasi dari kisah teman-teman yang ada di rumah. Oke, supaya kita lebih akrab, lebih dekat, maka nanti aku akan manggil kalian semua dengan teman-teman ya, supaya lebih setara. Oke, kita mulai aja. Nah, kasus kali ini datang dari anak SMA. Usianya 16 tahun. Oke ya, kita mulai. Halo kak, aku mau cerita seputar masalahku. Namaku Marta, umurku 16 tahun, aku kelas 2 SMA. Oke, kelas 2 SMA ya, 16 tahun. Aku agak bingung mau mulai ceritanya. Intinya aku ngerasain kondisi ini udah sejak aku SMP kelas 1. Oke. Aku pengen bunuh diri dan terus-terusan kayak gitu. Percobaan bunuh diri itu aku lakuin gak sekali dua kali kak, tapi udah sering banget. Mulai dari minum obat serangga, porselen, obat campur-campur, dan sebagainya. Cuman semua dampaknya hanya bikin aku muntah dan dirawat di RS. Oke, paling gak seminggu sampai 2 minggu ya. Next, aku juga udah 2 kali motong urat nadi tanganku, tapi selalu masih hidup sampai sekarang. Bahkan keinginanku untuk bunuh diri semakin tinggi kak, setelah orang tuaku malu karena aku harus rutin terapi ke RSJ. Oke teman-teman, RSJ itu rumah sakit jiwa ya, khusus untuk orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Aku sering dikatain sama orang tua, yang semakin bikin sakit hati. Aku ngerasa hidupku ini gak adil kak. Aku di dalam rumah kayak neraka, di luar rumah juga kayak neraka. Oke, jadi dia ini sakit hati ya teman-teman, karena dia sering dikata-katain sama orang tuanya, dia merasa kayak gitu. Nah, dan itu bikin dia sakit hati. Aku sering iri karena orang lain punya hidup enak, hidupnya gampang, punya temen, dan bisa diterima sama siapa aja. Oke, ini kasus masalah lingkungan sosialnya dia ya. Sedangkan aku kak, pasti aku dikucilin. Aku ngerasa semua orang ngomongin aku di belakang. Mereka bilang aku ini aneh, suka ngetawain aku juga. Apalagi yang cewek-cewek tuh kak, suka banget ngebully aku. Di situ aku cuman bisa diem sambil senyum. Nah, jadi gini teman-teman, emang ketika kita ada di usia remaja ya, itu tuh di usia ketika kalian kalau kita flashback lagi nih, ketika kalian ada di usia SMP dan SMA, sebenarnya di SD sih udah mulai muncul ya, kayak perilaku geng, kayak perilaku pengen ngegrup, itu udah sering muncul, udah mulai muncul. Nah, tapi harapanku gini teman-teman, kalau misalnya kalian itu adalah bagian dari grup atau geng yang istilahnya punya power di kelas, atau kalian itu dianggap populer atau disenengin banyak orang, nah coba kalian bantu teman-teman di sekolah yang dia mengalami kesulitan dalam bergaul. Nah, karena apa? Kalau kalian gak bantu dia, ya, dia akan semakin terpuruk teman-teman. Dan kita gak ingin kan, maksudnya kita ngeliat orang lain jatuh terpuruk, sementara kita sendiri sebenarnya bisa bantu dia, tapi kita tidak mengambil kesempatan itu. Nah, kalau aku sendiri memang gak bisa berharap banyak, cuman aku pengen teman-teman semua yang memang ada power dan punya geng
yang istilahnya cukup kuat di sekolah, kita bantu mereka-mereka yang istilahnya nggak percaya diri dan mereka butuh dukungan, mereka butuh dorongan. Oke? Next, kita lanjutin nih. Kadang kalau di sekolah buku aku dilempar, tas aku dibuang, aku juga sering disuruh-suruh. Nah, ini biasa terjadi ya. Terutama kalau dari awal masuk udah nggak punya temen, nggak percaya diri, dan juga kayak biasanya sih dari, ini mohon maaf nih bukannya body shaming ya, dari postur tubuh. Misalnya kayak dia terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, itu biasanya akan dikucilkan dari orang-orang yang mayoritas. Nah, tapi percayalah teman-teman, buat anak-anak atau orang-orang seperti itu bisa sampai ke sekolah di hari itu butuh effort, butuh perjuangan yang kuat, butuh perjuangan yang keras. Mungkin kita nggak pernah ngerasain ya, tapi ini sekedar gambaran aja. Bisa jadi ketika mereka pulang sekolah nih, mereka mau tidur, udah mikir, besok kalau aku kepapasan sama si X, aku harus bereaksi gimana ya? Besok kalau misalnya tugasku diminta paksa, aku harus bereaksi gimana ya? Nah, sementara orang-orang yang ditakutkan itu nggak memikirkan itu, teman-teman. Yang ada malah membuat orang-orang yang terkucilkan ini semakin cemas dan semakin takut. Nah, walhasil kalau kalian bisa masih ingat ya tadi di atas, dia bilang dia udah melakukan percobaan bunuh diri berkali-kali. Karena apa? Keluarganya malu, dia dibully, dan teman-temannya juga nggak ada yang istilahnya mau mengerti dia. Nah, kalau udah kayak gitu, udah nggak tahu dia mau kemana lagi dianya kan. Posisiin coba diri kita di tempat dia. Mau pulang ke rumah juga nggak enak, ke sekolah juga dia nggak punya teman, di lingkungan sekolah, di lingkungan sosial yang lain pun dia belum tentu punya lingkungan yang bisa bantu dia. Nah, ini bukan salahnya dia nggak bisa bergaul atau salahnya dia nggak bisa berteman, nggak gitu teman-teman. Pasti kalau aku yakin ada sebab, pasti ada akibat. Nah, tapi nggak semua dari kita bisa tahu nih apa sih yang menyebabkan dia seperti itu di kehidupan masa lalunya. Misalnya di SD kah, atau di TK, atau bahkan di SMP itu sendiri, ada hal apa yang membuat dia selalu merasa insecure dan takut nih. Oke, next. Jadi poinnya gitu ya. Nih, sejujurnya aku sekolah pun udah gak nyaman kak. Aku pengen keluar, tapi aku gak tahu mau apa kalau aku keluar. Oke. Tiap malam kalau aku keinget sama semua orang yang jahatin aku pengen besok paginya udah mati aja. Sempat kepikiran mau bayar orang buat bunuh aku kak, tapi aku gak ada uang. Dan terus terang aku bersyukur sama COVID. Jadi aku udah gak harus ketemu sama teman-teman di sekolah. Meskipun kalau di grup kelas mereka masih suka ngata-ngatain aku, manggil-manggil dengan panggilan kasar. Cuman gak semengerikan saat aku ketemu langsung dengan mereka. Oke, teman-teman bisa kebayang ya kondisi psikologis yang selalu dirasakan sama Martha. Kondisi-kondisi yang dia harus hadapi setiap hari hingga akhirnya dia memilih bunuh diri. Nah, aku juga berharap nih nanti ketika ada teman-teman yang nonton atau yang pengen komen, ya jangan komen kayak jangan bunuh diri tuh begini. Situasinya nggak sama teman-teman. Lebih baik kita kasih support deh ke Martha atau teman-teman kita yang lain yang dia sulit untuk keluar dari zona yang membelenggu dirinya sendiri. Nah, itu tadi kisahnya Martha teman-teman. Istilahnya aku nggak akan judgement mana yang buruk mana yang salah. Cuman pesan untuk Martha nih dari aku ya. Dulu pernah suatu ketika aku terpuruk. Nah, pada saat aku terpuruk, ada sahabat atau ada teman yang bilang ke aku bahwa hidupku itu bukan untuk membahagiakan atau menyenangkan semua orang. Oke? Nah, jadi kamu pun juga begitu Martha. Gak usah terlalu mempedulikan apa kata orang. Karena ketika kamu mendengarkan semua orang di sekitarmu, artinya kamu memaksa dirimu untuk melakukan hal-hal yang bikin kamu gak nyaman. Dan itu sangat sulit. Semakin kamu gagal, semakin kamu menumpuk kegagalan, yang ada kamu akan semakin sulit keluar dari hal-hal yang bikin kamu terbelenggu. Nah, sekarang gimana caranya? Kurangi berekspektasi sama lingkungan.
Misalnya nih, hari ini kamu senyum ke 5 orang. Ketika dari 5 orang itu ada yang dia membalas senyummu 1 orang atau 2 orang, ya udah itu disyukuri. Jadi kamu merubah ekspektasi dengan jangan berharap ketika kamu senyum sama 5 orang, maka kamu akan mendapat balasan senyum dari 5 orang. Nah itu akan berat kalau misalnya kamu gak dapat. Gitu Marta, kamu harus tetap melanjutkan sekolah. Jika kamu memang masih punya cita-cita ya. Jangan khawatir, gak perlu gak percaya diri, karena aku percaya kok nanti setelah ini pasti kamu akan dapat teman di tempat lain. Entah di sekolah, ataupun ya dimanapun berada. Cuman yang jelas, istilahnya sekarang kalau bisa kamu stop deh latihan mau bunuh diri ya. Karena juga udah gak ada gunanya kan. Yang ada malah sakit. Kemudian malah kamu berkali-kali jadi masuk rumah sakit ya. Sekarang cari hal yang istilahnya bisa melegakan. Kalau cemas, kamu bisa minum air putih, kamu bisa merubah posisi duduk ya. Yang jelas kurangi berekspektasi dan mulai sekarang lebih percaya diri. Oke gitu teman-teman, itu sekilas kisah dari Marta. Terima kasih juga untuk Marta yang sudah bersusah payah ya menceritakan kejujuran yang sudah dia rasakan selama bertahun-tahun. Itu sedikit dari saya. Sampai ketemu lagi di kisah nyata psikologi yang lain. Dadah.